Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, ia menoleh ke belakang dan ia melihat ada pintu surga. Bertuliskan dua kalimat syahadat di pada salah satu pintu surga tersebut. Bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali menyembah pemilik nama Allah, dan aku bersaksi sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Ketahuilah, semua umat-umat terdahulu mengucapkan dua kalimat syahadat atas nama menyembah pemilik nama Allah dan mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya masing-masing. Contoh, di zaman Nabi Musa, syahadat yang diajarkan yaitu aku bersaksi menyembah pemilik nama Allah dan aku bersaksi sebagai pengikut ajaran Nabi Musa di zamannya Nabi Musa. Contoh, di zamannya Nabi Isa, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah ruh Allah. Isa itu ruh Allah. Ruh Allah yang dimaksud kalian baca di surah Maryam, di dalam surah Maryam ayat 17, bahwa yang meniupkan ruh diutuslah malaikat Jibril. Makanya Jibril dikatakan Ruhul Kudus, berarti ruh Allah itu berarti utusan. Jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Seperti itu jugalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali menyembah pemilik nama Allah. Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar dari apapun makhluknya, Allah yang berbeda dari makhluknya, Allah yang tidak bertajalli menjadi makhluk. Dan aku bersaksi sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui syariat Islam, dan aku bersaksi mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Dua kalimat syahadat ini diucapkan oleh umat-umat terdahulu. Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di zaman sekarang ada lagi fenomena yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, atau mengaku-ngaku Rasulullah dari cuilan Nur Muhammad, atau mengaku-ngaku keturunan Muhammad secara rohani. Syahadat mereka berbeda dengan syahadat nabi-nabi terdahulu. Berbedanya bukan di lapas tapi di dalam hatinya. Dengan bersaksi dirubah di dalam hatinya menjadi menyaksikan tajallinya Tuhan mewujud menjadi makhluk. Makhluk itu semuanya ciptaan Allah, baik itu makhluk yang bernama Nur Muhammad atau makhluk yang bernama alam semesta, langit dan bumi, atau makhluk yang bernama dirimu. Mereka bersaksi bisa melihat Tuhan-Tuhan yang bertajalli, bukan bersaksi tapi menyaksikan. Nah, ini syaratnya berbeda. Kemudian dia bersaksi bahwa menyaksikan Muhammad sejaman dengannya, yaitu dirinya sendiri mengaku sebagai Muhammad, atau dirinya mengaku sebagai Rasulullah, atau dirinya mengaku sebagai keturunan Muhammad secara rohani. Syahadatnya berbeda. Itu syahadat
syariat baru, syahadat dari agama baru, yaitu agama wahdatul wujud yang mengatasnamakan Islam di makom tertinggi. Faktanya membatalkan dua kalimat syahadat syariat Islam, karena berdasarkan syariat Islam dua kalimat syahadat itu sah apabila rukunnya terpenuhi. Rukun dua kalimat syahadat yaitu diucapkan oleh lisanmu dan diiyakan oleh hati dan perbuatanmu. Ajaran baru dari agama baru yaitu agama wahdatul wujud itu merubah arti dan makna dua kalimat syahadat di dalam hati, sehingga dua kalimat syahadat yang kalian ucapkan tidak sah, yaitu merubah dua kalimat syahadat yang dari lisan kalian, aku bersaksi, menjadi aku menyaksikan di dalam hatimu, sehingga kalian mengucapkan dua kalimat syahadat kekafiran sehingga kalian keluar dari agama Islam. Kalau dua kalimat syahadatnya saja tidak sah, berarti percuma kalian beribadah, percuma kalian mengerjakan apapun, karena kalian bukan termasuk orang muslim, bukan termasuk agama yang Allah ridho, bukan termasuk orang-orang pengikut jalan yang lurus, tapi jalan pintas, yaitu jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Setelah ini saya sampaikan, kalian tetap mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis, ya silahkan. Karena tidak ada paksaan di dalam Islam. Islam tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Atau kalian tetap mau mengikuti ajaran kekafiran dan ajaran munafik dari mursyid yang jahat tadi dengan merubah dua kalimat syahadat di dalam hati, ya silahkan. Karena Allah memberikan kalian akal dan pikiran untuk berpikir, untuk menentukan jalan hidupmu. Apakah kamu mau kekal hidup di surga atau kekal hidup di neraka? Pilihannya kalian tentukan sendiri. Apabila kalian mengucapkan dua kalimat syahadat kekafiran dengan merubah arti dan makna dua kalimat syahadat dari aku bersaksi menjadi aku menyaksikan, berarti Anda keluar dari agama Islam. Apabila mau syahadatmu sah, maka rukun syahadat harus terpenuhi. Syahadat itu adalah syarat wajib bagi umat Islam.